Olympia Stadion Berlin menyajikan drama yang pahit bagi Gli Azzurri. Sang juara bertahan Euro 2020 harus mengakui keunggulan lawannya Swiss dengan skor 2-0. Kekalahan tersebut menjadi akhir perjalanan Italia di gelaran Euro 2024. Tak hanya kalah dan tersingkir, drama malam itu juga merusak memori manis Italia di Olympia Stadion yang menjadi tempat mereka merengkuh trofi Piala Dunia 2006. Donnarumma dan kawan-kawan dipaksa tunduk di hadapan anak asuh Murat Yakin 2 gol tanpa balas. Freuler yang berkarir di Italia bersama Bologna melesakkan gol pertama ke gawang anak asuh Spalletti. Belum sempat Italia mengatur strategi untuk babak kedua, Swiss kembali mengejutkan. Baru 1 menit babak kedua berjalan, Ruben Vargas menggandakan keunggulan Swiss dengan gol cepatnya. Skor menjadi 2-0 untuk kemenangan Swiss. Gol ini seakan menjadi pukulan telak bagi skuad Luciano Spalletti yang terlihat frustasi dan kehilangan arah. Swiss tampil seperti tim yang tidak terpengaruh status underdog mereka, bermain dengan disiplin tinggi dan semangat juang yang tak kenal lelah. Spalletti, sang maestro taktik yang pernah membawa Napoli ke puncak kejayaan, harus menerima kenyataan pahit. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Spalletti menyampaikan bahwa ia hanya memiliki 10 pertandingan untuk mempersiapkan timnya, jauh dari cukup dibandingkan pelatih lain yang memiliki waktu 20 pertandingan. Alasan ini ditambah dengan absennya beberapa pemain kunci karena cedera, menjadi dalih utama kekalahan Gli Azzurri. Ini adalah bagian dari proses. Semua pelatih lainnya memimpin 20 pertandingan sebelum mereka mengikuti Euro ini. Saya hanya punya 10 dan kami selalu mendapat tekanan harus menang, harus menang. Saya mungkin perlu mengenal tim saya sedikit lebih baik agar dapat mengatur semuanya dengan lebih baik. Ada juga pemain-pemain yang saya andalkan, tapi cedera, ujar Spalletti. Di sisi lain, Swiss menampilkan pertahanan yang solid dan serangan balik yang mematikan. Mereka tidak hanya bermain dengan hati dan strategi, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka layak berada di panggung besar ini. Granit Xhaka dan Romeo Freuler tampil sebagai motor penggerak Crociati, memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan yang sempurna. Kemenangan Swiss berakhir dengan skor 2-0 ini membawa Swiss melangkah ke perempat final, di mana mereka akan menghadapi pemenang antara Inggris dan Slovakia. Pertandingan tersebut akan digelar di Borkerspel Arena, Düsseldorf pada 6 Juli mendatang. Swiss kini menjadi tim yang harus diperhitungkan dengan moral tinggi setelah menaklukkan sang juara bertahan. Sementara itu, Kapten Timnas Italia Gianluigi Donnarumma tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Kami hanya bisa meminta maaf kepada semua orang. Sungguh menyakitkan. Kami kecewa hari ini dan Swiss pantas menang. Jadi tidak ada lagi yang perlu dikatakan, kata Donnarumma kepada Rai Sports dan Sky Sport Italia. Ia menambahkan bahwa Italia tampil mengecewakan dan tidak cukup agresif, serta kekurangan keinginan untuk bereaksi dan membantu satu sama lain. Kami tidak memiliki keinginan untuk bereaksi, untuk membantu satu sama lain. Kami kekurangan segalanya hari ini. Kekalahan ini merupakan yang ketiga kalinya dalam sejarah Euro di mana sang juara bertahan harus tersingkir di babak 16 besar, setelah Spanyol pada Euro 2016 dan Portugal pada Euro 2020. Italia harus melakukan evaluasi mendalam dan belajar dari kesalahan ini. Mereka harus membangun kembali karakter tim yang kuat dan meningkatkan intensitas permainan mereka. Spalletti dan staf kepelatihannya harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa Italia dapat bangkit dari kekecewaan ini dan kembali tampil kompetitif di masa depan. Sebagai juara bertahan yang gagal mempertahankan trofi, Italia harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan, mulai dari strategi, formasi, hingga pemilihan pemain. Spalletti dan stafnya harus mencari solusi untuk memperbaiki kelemahan ini dan membangun tim yang lebih kuat dan solid. Italia perlu meningkatkan aspek fisik tim, karena kualitas pemain saja tidak cukup jika intensitas dan ketahanan fisik tidak dijaga selama 90 menit.
Di sisi lain, kemenangan Swiss atas Italia adalah bukti bahwa dengan kerja keras, strategi yang tepat, dan semangat juang yang tinggi, tim-tim underdog pun dapat meraih kemenangan di turnamen besar. Swiss menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang layak diperhitungkan, dengan pertahanan yang kuat, efisiensi serangan, dan semangat juang yang tinggi. Timnas Swiss sekarang memiliki momentum dan kepercayaan diri yang tinggi untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Kegagalan Italia ini juga memicu banyak reaksi dari para penggemar dan media di Italia. Para tifosi yang setia harus menerima kenyataan pahit bahwa Gli Azzurri tidak mampu melanjutkan dominasi mereka di Eropa. Banyak yang mengkritik kurangnya kreativitas dalam serangan Italia serta kelemahan dalam menyelesaikan peluang. Hanya satu tembakan tepat sasaran dari 11 peluang menunjukkan betapa tumpulnya lini depan Italia di pertandingan ini. Banyak pengamat juga menyoroti keputusan-keputusan taktis Spalletti yang dianggap tidak efektif dalam menghadapi strategi bertahan Swiss. Beberapa bintang Italia seperti Marco Verratti dan Federico Chiesa tidak mampu menunjukkan performa terbaik mereka yang semakin memperburuk situasi bagi Italia. Dalam situasi seperti ini, peran seorang pelatih sangat krusial dalam mengatur strategi dan memotivasi pemain. Namun, Spalletti tampaknya gagal dalam aspek ini. Selain masalah taktis, ada juga isu terkait cedera pemain yang menghantam skuad Italia. Beberapa pemain kunci absen karena cedera, yang tentunya berdampak pada performa tim secara keseluruhan. Namun, ini tidak dapat sepenuhnya dijadikan alasan. Karena dalam sepak bola, setiap tim harus siap menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk kehilangan pemain inti. Di sisi lain, Swiss yang sebelumnya dipandang sebagai underdog justru tampil sangat percaya diri dan disiplin. Mereka mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada dengan efisien. Pertahanan mereka yang solid menjadi tembok yang sulit ditembus oleh para penyerang Italia. Granit Xhaka sebagai kapten tim menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa di lapangan. Sementara Romeo Feller dan Ruben Vargas menjadi pahlawan dengan gol-gol mereka yang menentukan. Swiss tidak hanya sukses dari segi taktik, tetapi juga dari segi mental. Mereka menunjukkan semangat juang yang tinggi, bermain dengan hati dan tidak gentar menghadapi juara bertahan. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan di atas kertas, tetapi juga kemenangan moral yang menunjukkan bahwa Swiss memiliki potensi besar untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Bagi Italia, kekalahan ini harus dijadikan pelajaran berharga. Mereka perlu melakukan introspeksi dan perbaikan yang menyeluruh. Spalletti harus mengevaluasi taktik dan strategi yang digunakan, serta mempertimbangkan cara untuk meningkatkan mental dan fisik para pemainnya. Turnamen besar seperti Euro tidak hanya menguji kemampuan teknis, tetapi juga ketahanan mental dan fisik. Italia harus belajar dari kekalahan ini dan mempersiapkan diri lebih baik untuk kompetisi-kompetisi mendatang. Perhatian akan tertuju pada bagaimana Italia membangun kembali tim mereka. Persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia berikutnya akan menjadi ujian besar bagi Spalletti dan anak asuhnya. Mereka harus mampu bangkit dari kekecewaan ini dan menunjukkan bahwa mereka masih merupakan salah satu kekuatan utama di sepak bola dunia. Sebaliknya, Swiss akan menikmati momen kemenangan ini dan mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Mereka telah menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang solid dan berbahaya. Keberhasilan melawan Italia memberikan mereka dorongan moral yang besar dan keyakinan bahwa mereka bisa bersaing dengan tim-tim terbaik di Eropa. Pertandingan melawan pemenang antara Inggris dan Slovakia akan menjadi tantangan berikutnya yang harus mereka hadapi dengan penuh percaya diri. Secara keseluruhan, drama Berlin ini tidak hanya menjadi sorotan karena hasil akhirnya, tetapi juga karena berbagai dinamika yang terjadi di lapangan. Dari strategi taktis hingga mentalitas pemain, semua aspek berperan dalam menentukan nasib kedua tim. Pertandingan ini mengingatkan kita bahwa dalam sepak bola segala sesuatu bisa terjadi dan tidak ada yang pasti hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan Swiss atas Italia di Euro 2024 akan tercatat sebagai salah satu momen bersejarah dalam dunia sepak bola, membuktikan bahwa semangat juang dan kerja keras bisa mengalahkan segalanya.